Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pecinta Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah. Huruf ghain keluar dari bagian bawah tenggorokan atau bagian ujung tenggorokan. Perlu diingat, pada pembahasan sebelumnya juga sudah kita singgung, yakni bagian tenggorokan atau kerongkongan kita terbagi menjadi 3 dalam pembahasan makharijul huruf. Yang pertama, aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Dari sini keluar hamzah dengan ha. Kemudian ke atas sedikit ada bagian wasatul halqi, yang berarti tengah tenggorokan. Dari sini keluar huruf ain dan huruf ha, kita juga sudah bahas. Kemudian ke atas lagi yang dinamakan dengan adnal halq, yang berarti bawah tenggorokan. Kemudian timbul pertanyaan mungkin, kenapa kok bawah tapi di sini, di atas tempatnya? Ya karena pangkalnya dilihat dari sini. Pangkal tenggorokan itu dari sini bawah, maka di sini adalah ujungnya, bawahnya, bagian bawahnya di sini, ujung tenggorokan. Nah, dari sini keluar 2 huruf, yaitu huruf ghain dan huruf kha. Berkata Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala dalam matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, adnahu ghainun, yakni dari bagian ujung atau bawah tenggorokan keluar huruf ghain. Sifat-sifat dari huruf ghain yang pertama adalah jahr. Jahr adalah tertahannya nafas, angin atau udara saat pengucapan huruf. Artinya nafas atau anginnya tidak mengalir. Kenapa huruf ghain disifati dengan jahr? Karena pada saat kita mengucapkan huruf ghain tidak ada nafas, tidak ada angin, tidak ada udara yang mengalir. Nah, kemudian timbul pertanyaan, yang mengalir pada pengucapan huruf ghain tadi apa? Maka jawabannya adalah sifat yang kedua, yakni huruf ghain memiliki sifat rakhawah. Rakhawah yakni mengalirnya suara pada saat mengucapkan huruf. Kenapa huruf ghain disifati dengan rakhawah? Karena saat kita mengucapkan huruf ghain, suaranya mengalir, tidak tertahan. Jadi bukan dibaca misalnya ghairil maghdubi, tidak, tapi suaranya dialirkan, ghairil ngalir suaranya. Nah, yang perlu diperhatikan sebagaimana dibahas barusan, bahwa huruf ghain disifati dengan jahr karena tidak ada nafas, tidak ada udara yang mengalir. Sifat inilah yang membedakan antara huruf ghain dengan huruf kha, saudara kembarnya. Antara huruf ghain dengan huruf kha, makhrajnya sama, kemudian juga semua sifatnya sama kecuali satu sifat saja, yaitu sifat jahr dan hams. Ghain disifati dengan jahr karena tidak ada angin, tidak ada nafas, tidak ada udaranya, tidak ada serak yang mengalir. Adapun huruf kha disifati dengan hams, yakni ada seraknya, ada nafasnya. Nah, maka kalau huruf ghain dibaca dengan serak, dibaca dengan aliran nafas, maka tidak ada bedanya dengan huruf kha. Sifat huruf ghain yang ketiga adalah isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah pada saat pengucapan huruf. Kenapa huruf ghain disifati dengan isti'la? Karena pada saat kita mengucapkan huruf ghain, pangkal lidah terangkat. Jika pangkal lidah terangkat, maka huruf akan menjadi tebal. Suara yang dihasilkan akan menebal. Maka keliru kalau huruf ghain dibaca gha. Misalnya ghairi, gha. Harusnya gha. Kemudian sifat huruf ghain yang keempat adalah infitah. Huruf ghain memang dibaca dengan tebal karena disifati dengan isti'la tadi. Akan tapi di satu sisi huruf ghain tidak disifati dengan itbaq, akan tapi disifati dengan lawannya yaitu infitah, yakni terbukanya ruang antara permukaan lidah dengan langit-langit atas. Kenapa huruf ghain disifati dengan infitah? Karena pada saat kita mengucapkan huruf ghain, bagian tengah lidah tidak mengalami cekungan yang mengakibatkan terbukanya ruang antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Maka suaranya tidak terlalu tebal. Memang tebal, tapi tidak terlalu tebal seperti huruf-huruf itbaq, semisal huruf shad, huruf dhad, huruf ta, dan huruf dha. Maka huruf ghain tidak boleh dibaca terlalu tebal ketika berharokat kasrah. Wa ghidhal ma misalnya. Tapi dibaca ghi, wa ghidha, ghi. Inilah yang kemudian diberikan istilah khusus oleh para ulama dengan nama tafkhim nisbi.
Ketebalannya itu nisbi, tidak terlalu tebal, tapi tidak juga sampai ke derajat tipis. Sifat huruf ghain yang terakhir, yang kelima adalah ismat. Ismat ditinjau dari dua hal, yaitu jauh posisi makhrajnya dari dua bibir dan susah atau berat diucapkan. Nah, huruf ghain makhrajnya dari bagian bawah tenggorokan, jauh dari dua bibir. Kemudian juga berat atau susah diucapkan. Akan tapi sifat ini, yaitu sifat ismat, kemudian juga lawannya idlaq, tidak berpengaruh pada suara. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf ghain. Yang pertama adalah membacanya seperti huruf qaf. Kenapa huruf ghain bisa terbaca seperti huruf qaf? Karena tidak dialirkan suara. Misal pada firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi. Ini lebih mengarah ke bunyi qaf. Nah, maka solusinya adalah suaranya harus dialirkan. Ghairil maghdubi. Ngalir suaranya. Kalau tidak, maka dia akan mirip seperti huruf qaf. Karena makhraj antara ghain dengan qaf berdekatan. Yang kedua adalah mengidghamkan atau meleburkan huruf ghain dalam kondisi sukun ke huruf qaf. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tuzigh qulubana." Di sini ada ghain di kata tuzigh, kemudian bertemu dengan qaf di kata quluba. Maka jangan sampai ghain dileburkan, diidghamkan ke huruf qaf. Kenapa? Karena kaidahnya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan tidak bisa melebur atau idgham ke huruf setelahnya. Apakah huruf setelahnya itu huruf yang tenggorokan juga atau huruf selainnya? Apa kata Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala? Wa abin fi yaumi ma' qalu wa hum wa qul na'am sabbihhu la tuzigh quluba faltaqam. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa kata yang tidak boleh diidghamkan. Artinya harus dibaca dengan jelas. Salah satunya adalah kata ini, la tuzigh qulubana. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf ghain yang ketiga adalah membacanya seperti huruf kha. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaghsha. Kalau dibaca dengan serak, yaghsha. Maka jangan sampai huruf ghain dibaca dengan aliran nafas. Kesalahan yang keempat adalah memantulkan huruf ghain ketika sukun. Huruf ghain ketika sukun adalah salah satu di antara sekian huruf yang rawan dipantulkan oleh sebagian kaum muslimin ketika membaca Al-Quran. Ghairil maghdu. Yang perlu diingat, huruf ghain tidak disifati dengan qalqalah, maka jangan dibaca dengan memantul. Ghairil maghdubi alaihim. Sebagai tambahan, huruf ghain berbeda dengan huruf G kita di Indonesia. Jadi jangan sampai dibaca go, berbeda. Adapun huruf ghain tebal suaranya dan mengalir suaranya. Oh. L il u Al, ari, aro, iro, uru, iri, ro, ril, ru, ro, ri, ro, ri, ro, ru, ri, ri. إذ يغشى السدرة ما يغشى وهو الغفور الودود غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa difahami. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Akhukum fillah, Abu Azam Khairil Ansari. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.